Hai Host People, apakah kamu lagi mau nyoba jualan online tapi bingung? Tenang, kamu nggak perlu bingung lagi, soalnya kamu bisa mulai dengan jadi reseller atau dropshipper. Nah, di video kali ini, aku akan jelasin banyak hal tentang reseller dan dropship. Mulai dari pengertiannya, terus perbedaan keduanya sampai tips dan trik biar reseller atau dropshipmu bisa laris manis. Pasti penasaran kan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya dulu ya. Sebelum aku jelasin perbedaan reseller dan dropship, kamu perlu tahu dulu apa pengertian keduanya. Reseller adalah menjual kembali barang yang udah kamu beli dari supplier. Otomatis kamu harus nyiapin modal dulu dan punya tempat buat nyimpen semua stok barangnya. Tapi biasanya supplier juga bakalan ngasih diskon tambahan sama reseller kalau beli barangnya langsung banyak. Jadi selisih keuntunganmu juga bakalan lebih gede tergantung berapa harga jualmu nanti. Sedangkan dropship ini sama, kamu juga jualan barang orang lain, tapi kamu nggak perlu membeli barangnya dulu. Nanti suppliermu langsung ngirim barang tersebut ke pembelimu gunain nama kamu. Ya bisa dikatakan kamu jadi perantara pihak ketiga kayak gitulah. Nah, kalau kamu udah tahu pengertian reseller dan dropship, sekarang aku mau jelasin perbedaan keduanya. Aku bakalan bedain reseller dan dropship dari 6 aspek ya. Pertama, stok barang. Karena reseller itu harus beli dulu barangnya dari supplier, jadi ya mau nggak mau kamu bakalan stok banyak barang biar nggak kehabisan pas ada yang beli. Efeknya, kamu harus nyediain tempat di rumah buat nyimpen stok barang yang aman. Kalau dropship, kamu nggak perlu stok barangnya sama sekali. Soalnya kalau ada yang beli, nanti suppliermu yang ngirim langsung barangnya ke pembeli kamu. Jadi kalau dropship, kamu nggak perlu tuh repot-repot lagi mikirin ruangan tambahan buat nyimpen stok barangnya di rumah. Pokoknya kamu tinggal fokus aja tuh promosi dan nyari pembelinya aja. Kedua, modal. Kalau kamu mau jadi reseller, kamu harus nyiapin modalnya dulu ya. Soalnya kamu perlu beli barang-barang dari supplier buat dijadiin stok. Nah, kebalikan sama dropship yang nggak perlu tuh modal sama sekali buat memulainya. Ketiga, pemasaran. Kalau jadi reseller, kamu bisa masarin produkmu secara online dan offline lewat toko fisik. Soalnya kamu emang punya stok barangnya. Jadi pembeli bisa ngeliat-liat dan langsung beli di tokomu. Nah, kalau dropship nggak bisa jualan lewat toko gitu. Soalnya kamu nggak punya stok barangnya. Otomatis kamu cuma bisa jualan dan promosi secara online lewat website, marketplace, ataupun media sosial. Keempat, selisih keuntungan. Kalau ngomongin keuntungan, reseller itu lebih gede selisih keuntungannya daripada dropship. Soalnya, kalau beli banyak barang sekaligus, biasanya supplier bakalan ngasih diskon harga yang cukup besar. Jadi, keuntunganmu bakalan lebih gede pas kamu jual dengan harga normal nanti. Kelima, resiko. Ini mungkin udah bisa ditebak sih ya, kalau reseller punya resiko kerugian yang lebih tinggi daripada dropship. Kamu tahu nggak kenapa? Iya, betul. Soalnya reseller harus stok barangnya dulu. Kalau nggak ada yang beli, ya bakalan rugi karena stok barangnya sisa. Sedangkan dropship mah nggak perlu khawatir rugi kalau emang nggak laku. Soalnya kamu nggak ada tuh beli barang dan nggak punya stok di rumah sama sekali. Tapi resiko kerugian dari dropship itu kalau apesnya kamu dapat supplier yang tipu-tipu. Misalnya kualitas barangnya ternyata jelek atau malah suppliernya nggak ngirim barangnya ke pembeli. Keenam, pengiriman. Reseller kan udah punya stok barangnya. Jadi kalau ada yang beli, otomatis kamu harus mengemas dan ngelakuin pengirimannya sendiri. Sedangkan dropship, kamu nggak perlu bingung sama pengiriman. Karena kalau dropship, kamu tinggal hubungin aja supplier kamu, terus kasih alamat pembeli, dan nanti barangnya bakalan dikirim sama suppliermu. Setelah aku jelasin perbedaan reseller dan dropship tadi, pasti kamu udah bisa nebak-nebak apa kelebihan dan kekurangan di antara keduanya kan? Kalau belum nggak apa-apa kok, karena aku akan jelasin kelebihan dan kekurangannya. Aku jelasin kelebihan dan kekurangan dari reseller dulu ya. Kelebihan reseller itu pertama, kamu harus nyimpen stok. Kamu bisa tahu dengan pasti berapa jumlah stok barangnya.
Yang kedua, kamu bakalan punya lebih banyak informasi tentang barangnya. Soalnya kamu udah pegang langsung, jadi bisa tahu ukuran, bahan, kualitas, dan lain sebagainya. Efeknya, kamu bisa jelasin lebih detail lagi ke konsumen kalau misalnya ada yang tanya. Yang ketiga, pemasaran reseller nggak hanya terbatas lewat online aja, tapi bisa juga nih lewat toko fisik atau jualan di pinggir jalan. Keempat, reseller bisa jadi kesempatan bagus kalau kamu pengen bangun brand bisnis. Dan terakhir, reseller bisa dapat selisih keuntungan yang lebih gede. Karena kalau beli langsung banyak, biasanya akan dapat diskon dari supplier. Sedangkan kekurangan reseller itu pertama, reseller butuh modal karena harus beli barangnya dulu buat dijadiin stok. Yang kedua, reseller juga harus mengemas dan ngirim barangnya sendiri. Terakhir, resiko kerugian reseller gede kalau ternyata stok barangnya nggak laku. Nah, reseller udah, sekarang kelebihan dan kekurangan dropship. Kelebihan dropship itu pertama, kamu nggak perlu modal sama sekali. Beneran, kamu udah bisa mulai kerja pakai laptop, komputer, atau HP yang kamu pakai ini, asal nyambung sama internet ya. Yang kedua, fleksibel. Karena dropship cuma butuh koneksi internet aja, jadi kamu bebas mau jalanin bisnis dari mana aja. Misalnya dari laptop sambil nongkrong di kafe, atau dari HP sambil rebahan di kasur. Terakhir, kamu nggak perlu mengemas dan mengirim barang. Kalau ada pesanan masuk, kamu tinggal meneruskannya aja tuh ke supplier kamu. Terus, kekurangan dropship itu yang pertama, selisih keuntungannya lebih kecil dibandingkan reseller. Kedua, dropship nggak tahu sisa stok barang. Jadi, kasus kehabisan barang alias out of stock itu sering banget terjadi sama kamu nanti. Yang ketiga, dropship juga nggak paham banget tuh kondisi barang yang dijual. Akhirnya, kamu bakalan lebih lamban menjawab pertanyaan dari pembeli karena kamu perlu tanya dulu ke supplier. Terakhir, kemungkinan pelanggan komplain itu gede. Nah, karena kamu nggak punya akses ke barangnya langsung, jadi mungkin aja tuh kualitas barang dan packing dari suppliernya nggak sebagus yang kamu janjikan. Kalau udah gini, siap-siap aja tuh pembelimu bakalan komplain atau bahkan minta refund nanti. Kalau masalah untung yang mana sih agak susah ya. Soalnya dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman kalau ngomongin keuntungan cuan per penjualan, ya reseller lebih besar. Tapi kalau keuntungan kemudahan jalanin bisnisnya ya jelas, dropship yang lebih menang. Jadi masalah mana yang paling untung, aku serahin lagi deh ke kamu. Kamu pengen cuan lebih gede tapi agak repot, atau cuan lebih kecil tapi nggak ribet sama sekali. Pokoknya apapun pilihan kamu, jangan lupa nerapin tips-tips yang bakalan aku kasih ini biar reseller atau dropshipmu lancar. Tips pertama, pilih barang jualan yang tepat. Memilih barang yang tepat itu bisa mendatangkan banyak pembeli loh. Makanya nih, aku ada panduan singkat yang bisa bantu kamu milih barang buat dijual. Makanya nih, aku ada panduan singkat yang bisa bantu kamu milih barang untuk dijual. 1. Hindari barang yang berat, bervolume besar, gampang rusak, dan pecah belah. Soalnya barang-barang jenis ini ribet pengirimannya, ongkirnya juga mahal, dan resiko rusak pas pengiriman juga gede. Kedua, jual barang yang lagi hits di pasaran. Soalnya, barang kayak gini bisa narik banyak pelanggan baru. 3, walaupun tadi aku ngomong buat jual barang yang lagi ngetren, tapi jangan hanya ngandelin itu aja ya. Soalnya, resiko kerugiannya tinggi kalau barangnya udah nggak ngehits lagi. Jadi, kamu jualan juga tuh barang yang punya permintaan tinggi dalam jangka waktu lama. Misalnya baju, tas, sepatu, dan lain-lain. 4, coba produk digital. Barang yang bisa kamu jual lewat dropship atau reseller itu nggak hanya terbatas sama produk fisik aja loh. Soalnya sekarang ada juga perusahaan yang juga ngadain program reseller barang digital. Contohnya Niaga Hoster nih. Ada program reseller hosting tanpa modal yang bisa kamu coba. Cocok banget nih kalau kamu emang jago bikin website dan pengen buka jasa pembuatan website. Cek aja video di atas untuk info yang lebih lengkap. Tips kedua, cari reseller yang fast respon dan terpercaya. Ini wajib pakai banget sih, supplier yang fast response bakalan gercep jawab semua pertanyaan dan memproses pesanan kamu. Terus kalau emang terpercaya, dia nggak bakalan nipu-nipu kamu dan pembeli kamu. Jadi kamu bisa jualan dengan tenang deh. Lalu gimana caranya bisa tahu kalau suppliermu itu fast response dan terpercaya? Gampang banget, kamu bisa lihat reputasi dan testimoni dari pembeli-pembelinya. Entah itu dari lapaknya di marketplace, media sosial, websitenya, ataupun di pencarian Google.
Kalau banyak yang komplain atau ngasih bintang rendah, berarti tandanya kamu harus cari supplier yang lain. Tips ketiga, berikan nilai jual yang unik. Nilai jual adalah alasan kenapa pelanggan beli dari kamu. Soalnya, walaupun kamu udah pasang harga yang murah, tapi itu masih kurang loh buat narik pembeli dalam jangka waktu panjang. Makanya, penting banget kalau bisnis reseller atau dropshipmu punya nilai jual unik yang gak dimiliki pesaing kamu. Misalnya nih, kamu bisa ngasih jaminan pengiriman kilat, packing super aman, customer service yang fast respon, atau ngasih sistem poin dan reward. Dengan gini, kamu bakalan punya pelanggan setia yang nggak hanya beli karena harga murah aja. Tips keempat, manfaatkan media sosial. Media sosial itu bisa jadi tempat kamu jualan dan promosi bisnis reseller atau dropshipmu loh. Strategi pemasaran ini namanya social media marketing dan udah banyak banget bisnis besar maupun kecil yang nerapin. Soalnya emang efektif sih. Misalnya nih, kamu bisa upload foto-foto barang kamu dengan caption dan hashtag unik, bikin video ataupun story soal bisnismu, dan masih banyak lainnya. Panduan lengkap social media marketing ada di video di atas ya. Tips kelima, buat website. Website adalah kunci sukses bisnis online jenis apapun di zaman sekarang. Soalnya, website itu bisa bantu brandingmu dan ningkatin kepercayaan pembeli. Terus lewat website, kamu juga bisa nampilin semua informasi tentang barang yang kamu jual, promosi yang sedang berjalan, sampai testimoni pembeli. Gini aku kasih contoh. Coba kamu posisikan dirimu sebagai pelanggan. Terus kamu nemu toko A dan B di Facebook yang jualan barang sama dengan harga yang sama pula. Bedanya, toko B punya website yang bagus dan memuat semua informasi lengkap yang kamu butuhin. Kalau gini, kamu bakalan beli di toko yang mana, ayo? Pasti di toko B kan? Nah, itu makanya punya website itu penting buat bisnis reseller ataupun dropshipmu. Kamu langsung aja klik video di atas atau cek link di deskripsi buat panduan bikin websitenya ya. Tips terakhir, manfaatkan WhatsApp bisnis. Kamu pasti udah nggak asing kan sama WhatsApp? Nah, tahu nggak kalau selain WhatsApp biasa yang sering kamu pakai, itu ada lagi tuh satu versi yang lain namanya WhatsApp bisnis. Seperti namanya, WhatsApp bisnis ini emang khusus ditujukan buat bisnis UKM. Beberapa fitur unggulannya itu ada pesan otomatis, katalog barang, profit bisnis, dan masih banyak lainnya. Menarik banget kan? Untuk link panduan cara gunain WhatsApp bisnis, kamu bisa cek linknya di deskripsi ya. Gimana WhatsApp people? Pilih jadi reseller atau dropship nih? Kalau menurut aku sih, reseller itu cocok buat kamu yang punya modal lebih dan ada tempat buat nyimpan stok barang. Sedangkan dropship itu cocok banget buat yang punya modal terbatas dan gak mau ribet ngurus pengiriman ataupun nyimpen stok barang. Nah, kalau udah nentuin pilihanmu, jangan lupa tonton video digital marketing di samping ini ya. Biar pemasaran online reseller atau dropshipmu nanti lebih mantep dan narik banyak pembeli. Segitu dulu aja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.